Jadi apakah benar Genshin Impact itu anak tirinya Hoyoverse? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kalau ngomongin fitur, sebenarnya itu udah ke-cover di video kemarin. Fitur di Genshin Impact itu agak susah untuk ditambahkan karena development yang susah. Jadi berbeda sama Honkai Star Rail sama Honkai Impact yang dibagi room to room, room per room gitu. Atau bisa gue sebut juga sistem lobby, yang mana ya apa namanya segala sesuatunya berpusat pada lobbynya. Genshin Impact itu adalah sebuah game open world. Nah kalau kalian bilang kan Honkai Star Rail nggak ada lobbynya, emang nggak ada, tapi feel-nya tidak semasif Genshin Impact gitu loh. Size gamenya juga sedikit lebih kecil, jadi bisa terasa lebih lebar. Bahkan di Honkai Impact rasanya kayak, wah ada banyak macam-macam di sini gitu kan ya. Di Honkai Impact ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gue kalau main Honkai Impact tuh kayak berasa dulu main Nintendo 1000 in 1. Game-game 5 in 1 gitu. Banyak banget yang bisa lo lakukan di sana. Beda sama game open world yang memang fokusnya adalah di eksplorasi. Kenapa dibuat open world? Biar lo menjelajah di dunia open world tersebut. Jadi segala developmentnya akan diarahin bagaimana supaya lo menjelajah. Ini jadi plus dan minusnya si Genshin Impact itu sendiri. Terutama di masa sekarang. Game open world itu harus bener-bener disetting dari awal pelan-pelan gitu loh. Kalau mau dikasih mini game, kapan mau dikasih mini game? Kalau mau dikasih tambahan fitur baru, ya memang sudah harus direncanakan dari awal patch gitu loh. Jadi progres untuk nambahinnya pasti pelan-pelan. Fitur ini gue harapkan ya yang baru ditambahin fiturnya kan yang ini ya, yang daily ya. Pada akhirnya gue ngerjain daily tetap aja pakai urutannya urutannya siapa namanya? Urutannya Catherine. Tapi ya udahlah, itu baru satu. Gue berharap makin ke depan makin tambahin lagi. Tiap patch nanti ditambahin lagi. Gue berharap bisa tambah baik. Ini adalah awal yang cukup bagus lah menurut gue. Dan dari segi cerita pun, gue ngeliat kayak kemarin ya, kita mainin yang cerita Archon ini, yang baru, itu pas yang si Furina diserang sama Arlecchino, itu kan sudah ada cutscene kan ya. Jadi kelihatan kan, oh begini keadaannya, nggak cuma ngobrol doang yang bikin, yang which is gue ngerti itu yang bikin bosenin. Itu yang bikin membosankan. gue ngerti banget itu yang bikin membosankan. Sementara kalau misalnya kita lihat di hal lain, ada cutscene bagaimana yang merepresentasikan kejadian tersebut. Ya itu juga mungkin di depan ke depannya akan ada history chat juga. Gua nggak tahu apakah itu bisa diterapkan atau enggak. Tapi kalau misalnya ada itu lebih baik sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan kita, dia ngomong apa dan itu gue bisa ngerti gitu loh. Nah yang kedua adalah masalah bansos. Bansosnya kok kecil, kok kurang dikasih, kok kurang di ini. Gua itu agak sedikit hitam dan putih di sini, agak sedikit iya dan enggak di sini. Ini berhubungan sama pemasukannya Genshin Impact kalau menurut gua. Kenapa bansos itu nggak dikasih banyak ke kita? Ini dari pendapat gua ya. Honkai Impact itu lagi ngejar player baru untuk membuat gamenya naik terus. Karena pemasukan Honkai Impact sekarang itu lagi nggak sebagus memang tidak sebagus Honkai Star Rail, memang tidak sebagus Genshin Impact. Kemarin kita udah lihat juga ya, player Genshin Impact itu lebih banyak daripada Honkai Star Rail. Ya, playernya lebih banyak daripada Honkai Star Rail. Tapi yang spend itu lebih banyak Honkai Star Rail. Kenapa? Karena mereka mau nge-push top up buat narik karakter. Pemasukannya banyak tuh. Jadi playernya kecil, tapi mereka spend duitnya gede. Sementara di Genshin Impact, playernya gede, tapi spendnya kecil. Kalau dikasih bansos, spendnya tambah kecil. Bahaya dong. gitu. Kalau dikasih bansos ya spendnya tambah kecil. Kalau bansosnya jor-joran ya gitu loh. Spendnya tambah kecil ya bahaya. Makanya gue juga bisa ngeliat ini ngeselin sih, tapi ya juga ya gitu. Kalau misalnya emang awalnya penghasilannya gede banget gitu loh.
Tapi kalau misalnya ya again, kalau misalnya kita ngomongin pendapatan, kalau misalnya kenapa di anniversary pertama kok bansosnya nggak gede-gede banget? Karena mereka masih mau, karena gini. Nah gini, kenapa kok di anniversary pertama kok tetap nggak gede gitu? Rasanya nggak gede gitu loh. Rasanya nggak gede. Ini adalah, nah ini balik lagi ke poin pertama ya. Ini adalah sebuah game open world ya, yang labelnya stripping. Kayak sinetron, bikinnya tuh kayak sinetron. Stripping. Ada lagi, update lagi, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Kerjanya stripping. Pemasukannya gede, pengeluarannya juga nggak kalah gede. Karena harus di-strip terus. Dan mereka tidak mengurangi, dan harus gue akuin, mereka tidak mengurangi kualitas sebegitu jauhnya. Agak susah kalau misalnya mereka mau ngasih bansos lagi ketika mereka berharap playernya ngasih duit lagi. Playernya top up sebenarnya. Mereka berharap playernya top up karena duit yang dipakai tuh gede. Belum buat belum biaya operasionalnya, jadi buat bayar karyawan dan lain-lain. Belum buat marketingnya, belum buat animenya. Dan tebakan gua, bansosnya gitu-gitu aja tahun ini ya karena buat anime juga sebenarnya. Yang mana animenya tidak ada update, makanya agak kecewa gitu. Itu. Jadi gue bisa bilang bansos ini ada hitam dan putih, ada ya gitu lah. Kenapa sih enggak? Tapi ada gitunya. Kalau gue tuh ada gitunya. Ada di gue sendiri tuh ada kontradiktifnya gitu loh. Tapi yang membuat gue nih yang membuat nih ya tapi yang membuat gua merasa Genshin dianaktirikan ya. Yang membuat Genshin dianaktirikan itu fanservice. Fanservice. Gue kesel. Boleh bansos lo kecil tapi kasih gua manga. Boleh bansos lo kecil tapi kasih gua something yang gratis. Anniversary Honkai gue dikasih, gue bisa nonton sebuah konser yang sangat megah. Gratis loh, kita riak bareng-bareng loh. Kenapa Genshin gak dikasih gitu loh? Genshin ada manga tapi berhenti. Kenapa gue gak dikasih gitu loh? Kenapa lu malah bikin sebuah konser yang orang-orang harus bayar? Kasih juga dong gitu. Gue pengen juga gitu. Gue juga pengen gitu loh. Itu yang membuat itu yang membuat gua fanservice. Walaupun ini ada hubungannya sama yang poin yang kedua tadi, tapi gue ngerasa kasihlah gue fanservice yang dikit-dikit apa kek gitu loh, yang membuat gue happy dengan anniversary lu gitu loh. Apa kek gitu loh, kan kasih yang lebih meaningful gitu loh, gedean dikit aja gitu. I mean, Honkai Star Rail dapat short anime. Gue tiba-tiba dia dapat short anime. Collab Real Life. Jangan salah, tanggal 11 nanti akan ada cafe Honkai Star Rail juga. Ya sudah, sama aja. Tapi short anime mana? Ya, konser gratis mana? Itu doang yang gue merasa Genshin itu dianaktirikan bukan dari bansos, bukan dari fitur, karena itu masih ada belakangnya. Gue bisa melihat cerita belakangnya ya. Terus bansos juga gue masih bisa pro dan kontra. Jadi gue masih bisa melihat sisi positifnya kenapa mereka tidak ngasih bansos yang segitu besarnya. Ada sesuatu yang di belakangnya ya. Tapi fanservice. Gini guys. Karakter udah nggak ada yang kayak Aponia. Ya. Ya. Nggak ada. Kita nggak dapat fanservice dari desain, ya. Kita nggak dapat fanservice dari desain. Itu udah pasti, ya. Seseksi-seksinya karakter Genshin itu cuman Shenhe ya, yang sampai di macam-macam, yang sampai dihujat dalalala ya. Kita ngomong even tidak ada yang seseksi siapa, seseksi Himeko atau jangankan seseksi Himeko,
Raiden Mei aja udah nggak ada. Ya. So please give me something dong gitu loh. Give me something free yang kasih cerita kayak nggak usah animation deh, 3D juga nggak masalah gue. Kasih kasih gue cerita tambahan untuk apa gitu, apa yang di luar itu. I mean gini, si Honkai Star Rail dapat cerita tambahan tentang Shanzhou Luofu. Itu buat gue menyenangkan loh. Tentang Luofu itu menyenangkan buat gue. Kasih juga dong di sini di Genshin gitu loh. Jadi ya lebih ngisi gitu loh. Buat gue itu fan service. Jadi sedikit cerita penggalan kasihlah ke gue Genshin gitu loh. Dan Hangil juga iya, dan kalau ini kan udah makan ini lebih lagi kan, animated short gitu. Kalau bisa kasih animation short animation, gue lebih happy lagi. Kalau Genshin bisa ngasih animation short, gue akan seneng. Sayangnya kan gak dikasih kan kita. Itu doang sih. Even kayak gini ya, cerita kayak gini ya, gue happy kok. Serius. Cerita kayak gini, tapi ada kita tuh lebih dapat sesuatu ya, kopium, dapat sedikit kopium dari sini gitu loh. Wah, ternyata si Kafka begini. Wah, ternyata dia pernah begini. Ada bahasan yang bisa gue bikin excite dengan gamenya itu jadinya. Itu yang gue pengen. Itu fan service buat gue. Harbinger ada, tapi jarang banget. Jarang banget. Ini dalam beberapa kali udah tiba banyak banget. Fan service lagi jarang banget Genshin ngasih. Makanya gue agak kesel sebenarnya. Kayak gini. Tapi ya udah gitu loh. Ini 1 tahun yang lalu loh. Kita gak dapet apa-apa. Lihat penontonnya sampai 16 juta loh. Kasih gue deh kayak gini-gini lagi deh. Gak apa-apa dengan kualitas yang sama seperti ini lagi. Tapi kasih gue tambahan cerita yang membuat gue hype. Itu buat gue fan service. Karena lu nge-service fans dari segi excitement gitu loh. Excitementnya dinaikin lagi gitu loh. I mean gini. Gini. Siapa? Casino? Siapa namanya? Iya, Casino Robas ya. Udah gak mungkin ada kan ya. Ya, desain-desain seperti itu kan udah gak mungkin ada di Genshin kan ya. Casino Robas dari ini dari Azur Lane. Yang kemarin jadi masalah tumpah-tumpah itu. Nggak mungkin ada kan di Genshin. Jadi ya sudah lah ya. Give me something dari hal yang lain gitu. Bener. Evan, bener. Casino Azur Lane yang gue sebutkan emang. Itu bener. Casino Azur Lane yang skin robust. Nggak mungkin ada di Genshin. Wah, Honkai Impact anniversary bunny aja sih itu pada ribet. Makanya nggak mungkin ada kan yang begitu-gitu. Jadi ya sudah lah, gitu. Kasih gue dari segi cerita, kasih gue dari segi animasi, udah gitu doang. Itu yang gue pengen gitu loh. Cuman itu yang gue pengen. Serius, cuman itu yang gue pengen. Itu yang gue rasa kayak, aduh kok Genshin belakangan agak kurang gitu ya, gitu loh. Kostum B5 lagi, itu juga bagus loh. Itu salah satu hal, walaupun harus beli ya, tapi itu salah satu hal yang bikin orang jadi pengen untuk punya karakternya. Gitu. Tapi gini juga ya teman-teman ya, ini hasil pengamatan gua juga bisa salah karena masih banyak yang belum di-reveal sama si Hoyover sendiri tentang Genshin Impact ini. Kenapa Genshin Impact di-treat seperti ini dari segi bansos dan development gamenya sampai ke fanservice yang paling gua concern. Gua nggak tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dari pengamatan gua ya ini yang bisa gua ungkapkan. Kalau menurut teman-teman sendiri, bagaimana? Coba tulis di kolom komen deh. Karena gue bisa aja salah nih. Jadi ya kita lihat aja ke depannya akan semakin bagus atau enggak. Terima kasih sudah nonton Gambarama. Dan kalau kalian mau nonton lagi bahasan seperti ini, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Gambarama selanjutnya.